Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Kurniadi, mahasiswa program studi Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Batam 2023 dengan nomor NPM 64122053. Di channel YouTube ini saya akan menjelaskan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 pada fokus kebijakan fiskal. Arah kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada 5 aspek, yaitu yang pertama, penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang kesehatan. Di dalam pokok kebijakan fiskal tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Kualitas kesehatan masyarakat terus ditingkatkan mulai dari bayi dalam kandungan hingga lanjut usia atau lansia, antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Dukungan pemerintah pada sektor kesehatan antara lain tercermin dalam komitmen pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN, terutama pada saat penanganan COVID-19 mencapai 312,38 triliun atau 10,68% dari APBN. Dan kesehatan juga dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa TKDD dan menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 2017 sampai 2021. Realisasi belanja kesehatan melalui TKDD tahun 2021 sebesar 70,21 triliun rupiah, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah. Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 255,5 triliun rupiah atau 9,41% dari APBN atau setara 1,43% PDB. Belanja kesehatan pemerintah pusat melalui KL sebesar 108,17 triliun rupiah dan non-KL sebesar 80,29 triliun rupiah serta TKDD sebesar 66,93 triliun rupiah. Tren peningkatan belanja kesehatan diikuti dengan perbaikan pada beberapa capaian indikator kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa capaian indikator kesehatan yang menunjukkan perbaikan antara lain menurunnya rasio biaya pengeluaran pribadi out of pocket expenditure dari 46,7% di tahun 2013 atau sebelum JKN menjadi 31,9% di tahun 2018 dari total belanja kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator kesehatan yang belum menunjukkan peningkatan capaian yang optimal, yaitu antara lain meningkatnya prevalensi diabetes meletus dari 6,9 pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 dan meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Pemerintah telah menyusun 8 agenda reformasi sistem kesehatan nasional (SKN) sebagai upaya penguatan sistem kesehatan dalam jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Agenda reformasi sistem kesehatan nasional lebih menekankan pentingnya penguatan health security untuk mengantisipasi adanya krisis kesehatan masyarakat di masa mendatang. Berikutnya, TIK dalam layanan kesehatan pemberdayaan masyarakat seperti telemedicine, revitalisasi dan digitalisasi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu sangat perlu dikembangkan untuk mempercepat arus informasi dan pelayanan masyarakat. Reformasi sistem kesehatan nasional berikutnya menitik beratkan pada kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan dengan penyesuaian manfaat program JKN berdasarkan kebutuhan kesehatan dasar. Transformasi SDM kesehatan dilakukan melalui upaya percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan. Namun, catatan penting yang harus diperhatikan adalah masih terbatasnya infrastruktur secondary care di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, menjadi fokus transformasi layanan sekunder. 2. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang pendidikan. Pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatori spending pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,09% per tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2022
dialokasikan sebesar 542,8 triliun rupiah atau meningkat 12,04% dari realisasi 2021. Tren peningkatan anggaran pendidikan tersebut sejalan dengan peningkatan belanja negara dalam beberapa tahun terakhir. Kita mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 542,8 triliun rupiah dalam APBN 2022. Anggaran pendidikan tahun 2022 dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 182,8 triliun rupiah yang terbesar di beberapa kuartal. Melalui TKDD dialokasikan sebesar 290,54 triliun rupiah atau sekitar 53,52% dari anggaran pendidikan, dan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar 69,48 triliun rupiah. Konsisten melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 antara lain akan difokuskan untuk mendukung 1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan, beasiswa, afirmasi, PIP, KIP, kuliah, penjajakan, student loan. 2. Peningkatan kualitas SEPRAS, penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, melalui sinergi kebijakan belanja kuartal dan transfer ke daerah TKD dalam percepatan rehabilitas atau pembangunan SATPAS. 3. Penguatan link dan match dengan pasar kerja melalui pembentukan Teaching Factory, Skill Technopark, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut. 4. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan bos kinerja, program guru penggerak, dan transformasi tata kelola guru. 5. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda, Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimasi APBD dana desa. Peningkatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang perlindungan sosial. Perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi resiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Perkembangan anggaran Perlinsos cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program Perlinsos dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 dengan rata-rata 312,6 triliun pada tahun 2020. Anggaran Perlinsos mengalami peningkatan signifikan dengan pertumbuhan 61,48% year of year, termasuk program terkait penanganan dampak COVID-19 PC (PEN) sebesar 276,1 triliun. Realisasi anggaran Perlinsos mengalami penyesuaian pada tahun 2021 mencapai 468,3 triliun rupiah. Tahun 2023 pemerintah akan melanjutkan normalisasi perlindungan Perlinsos diiringi dengan pelaksanaan agenda reformasi sistem Perlinsos. Penguatan kualitas SDM melalui kebijakan bidang infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kapasitas produksi. Infrastruktur yang andal akan dapat mendorong peningkatan mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. Isu utama terkait dengan infrastruktur meliputi 1. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi. 3. Pembangunan infrastruktur padat karya. Dan 4. Partisipasi pihak swasta. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melaksanakan proyek infrastruktur padat karya pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur padat karya tersebut akan memperluas penciptaan lapangan kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong peran swasta maupun BUMN dalam pembangunan proyek strategis nasional yang berbasis padat karya dengan melalui skema pembiayaan kreatif, berdaya guna, dan berkelanjutan. Bank Dunia mencatat kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia selama 2020 sampai 2024 mencapai 6.445 triliun rupiah. Komposisi anggaran infrastruktur pada setiap tahunnya terdiri dari belanja pemerintah pusat melalui transfer keuangan daerah TKD seperti DAK dan DAU, dan melalui pembiayaan anggaran baik utang maupun non-utang.
dengan porsi terbesar adalah anggaran infrastruktur melalui belanja pemerintah. 5. Penguatan SDM melalui kebijakan bidang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja pemerintahan pada tahun 2020 sampai 2024. Reformasi birokrasi merupakan salah satu tools dalam percepatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antar negara yang semakin sengit. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan terhadap 4 hal, yaitu 1. Penguatan implementasi, 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, 3. Reformasi sistem akuntabilisasi kinerja, dan 4. Transformasi pelayanan publik. Sekian penjelasan dari saya dari bab 3. Saya ucapkan banyak terima kasih.